yang sebenarnya selain curah hujan yang tinggi dan durasi yang lama itu tadi, Jakarta itu yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah banjir kiriman. Iya, banjir kiriman ya. Ada salah satunya daerah yang dari dulu PR juga di banjir, itu kawasan Mampang. Di daerah Mampang itu ada namanya daerah Pondok Karya. Nah ini kita ada liputannya juga di sini. Kita coba lihat. Negara Jakarta Timur banjir setinggi 1 meter. Di status debit air di Kali Ciliwung, Jakarta Timur berada pada level siaga 3. Hal ini pun membuat rumah warga di pemukiman Tanjung Lekong, Bidara, Cina terendam banjir. Air sudah mulai masuk ke pemukiman warga sejak Kamis malam dan saat ini air terus masuk dan banjir semakin tinggi. Saat ini ketinggian berkisar 50 cm dan untuk yang paling dalam bisa mencapai 1,5 meter. Meski sudah terendam banjir, namun para warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banyak dari rumah warga yang telah membuat jembatan dari kayu dari lantai 2 rumah mereka menuju jalan. Di sejumlah wilayah di ibu kota. Pertama sebelum saya menjawab tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir. Ini tadi ya, ternyata VT-nya dari Bidara Cina ya. Okay. Nah ini tadi ngomongin soal banjir kiriman itu Nan. Banjir kiriman itu yang perlu diwaspadai adalah daerah-daerah das ya. Daerah aliran sungai itu udah pasti yang sebelah sungai di Jakarta itu udah pasti akan kena. Nah yang hari ini parah, yang katanya cukup parah, Ciliwung udah pasti, ya kan? Ciliwung terus sama Angke. Angke itu berarti di posisi di pesisir ya? barat, yang Kali Jakarta Barat, ya. Terus ada yang tadi saya sebut tadi si Pondok Karya ya. Nah Pondok Karya itu juga PR juga karena posisinya di situ cekungan, itu ada kali di situ ya. Itu kali itu memang ternyata kalinya itu menyempitan. Nah, jadi kali yang mungkin Sobat Jindo tahu ya daerah Mampang ada namanya Pondok Karya. Itu si kali itu juga lewat Kemang juga, lewat daerah Kemang juga. Nah itu kali yang di daerah situ setahu saya ya, itu dari aliran yang tadinya gede di situ menyempit. Nah dulu pernah ada upaya untuk pelebaran lagi tuh, pelebaran dan normalisasinya itu dengan pelebaran dan pengerukan. Tapi nyatanya ya kalau misalnya lagi ada banjir kiriman itu tadi ya ternyata belum nampung juga dan akhirnya banjir masih ada aja sampai sekarang. Betul. Dan ternyata kalau kita lihat posisi Jakarta ini memang dikepung dari mana-mana ya. Satu dari kiriman, dari laut ada banjirop juga kan tukang kirim air. Belum curah hujan juga yang tinggi. Ini untungnya ya hari ini yang 2 hari ini tidak barengan tuh sama banjirop, ya kan? Karena memang belum bulannya, belum tanggalnya. Ini kan masih tanggal muda ya kalau di bulan itu kan. Baru tanggal 4 bulan Syakban ya kan. Kalau di company tanggal tua sih sebenarnya. Kalau di company tanggal tua, ini urusannya beda nih kalau di company. Nah, karena untungnya belum barengan sama purnama, banjirop masih ketahan. Jadi belum ada banjirop. Nah, air mengalir ke laut mungkin agak sedikit lancar ya. Tapi kalau di lautnya lagi rob,
terus di daratannya intensitas hujan tinggi, durasi lama, udah pasti, aduh ngerti itu. Nah, cuma masalahnya Jakarta bisa terendam kayak yang banjir besar 5 tahunan. Oke, ini kan maksudnya peta banjirnya itu sudah terukur ya, bisa dari laut, bisa dari kiriman, dan juga curah hujan tinggi. Nah, tapi langkah-langkah preventif yang dilakukan untuk bisa meminimalisir banjir-banjir yang ada, itu kok seolah-olah kayak mandek juga nih Bang, nih gimana nih? Dulu setahu saya tuh ada upaya untuk bikin yang namanya resapan di semua daerah, semua wilayah di Jakarta. Nah, itu sempat dicontoh sama daerah lain tuh, resapan itu. Jadi sumur resapan itu kayak kalau yang kecilnya tuh biopori, tahu kan ya? Tahu. Biopori. Itu kalau biopori itu bikinnya biasanya diameternya hanya sekitar 10 sampai 15 cm atau 20 cm. Dalamnya itu sekitar 1 meteran. Tapi kalau sumur resapan itu bisa sampai setengah sampai 1 meter, diameternya. Terus ke dalamnya itu bisa sampai 1,5 meter. Dan itu diisi ya kayak ngisi septic tank gitu. Jadi ada yang bisa buat nyerap. Jadi bukan hanya sekedar tanah kosong doang, tapi ada semacam serat-serat, kalau bahasa Jawa itu ijuk ya, ada ijuk yang buat septic tank itu dulu berfungsi itu. Nah, terus Dulu kenapa? berfungsi. Nah, konon katanya nih ya, ada beberapa sumur resapan yang nggak berfungsi karena posisinya ternyata sudah ketutup aspal. Sudah ada renovasi di situ, ada pelebaran jalan di situ direnovasi, terus si resapan itu udah nggak ada lagi. Terus ada lagi yang memang resapan itu juga butuh perawatan, sumur resapan itu. Nggak bisa cuma sekali dibuat terus didiamkan biar gitu. Karena bagaimanapun juga harus di maintain gitu. Dikeruk ulang. Dikeruk ulang. Karena kalau udah dia ada endapan tanahnya kan, endapan tanah kan makin lama makin tinggi ya. Kalau udah tanahnya udah full, ya dia akan nggak bisa nyerap lagi gitu kan. Nah, ini ketika sumur resapan itu dibangun oleh pemerintah sendiri, kemudian tertutup oleh jalanan yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Kenapa pemerintah tidak merelokasi si sumur resapan ini ke tempat lain ketika sumur itu nanti berpotensi untuk agak nggak tahu juga ya. Ini posisinya memang si sumur resapan itu masih ada anggarannya nggak sih di Pemprov DKI, ini juga nggak tahu juga nih posisinya. Kita perlu cek ulang tuh ya. Kita perlu cek ulang. Si sumur resapan ini sebenarnya masih ada anggarannya nggak untuk bikin lagi ya di daerah-daerah yang penting itu. Nah, dulu ada beritanya bahwa sumur resapan ini lebih cepat menyurutkan banjir atau anggap genangan ya di jalanan. Itu lebih cepat. Lebih cepat, dan yang biasanya dari 2 sampai 3 jam ini hanya 1 jam surut. Ya lumayan lah. Maksudnya itu di tahun berapa ya? 2017 2022. 2017-an ya. Ya, sekitar itu. Oke. 2017. Nah,